Dan punya Tapi Kulu. Cuadrado sih di situ. Kita punya Kulu, jangan lupa. Cuadrado. Albino. Kulu kan di sebelah sono. Anak albino. Kulu di mana? Hazard dong, tapi nggak dikasih jersey Juve, kasih baju hazmat, APD. Kasih masker. kasih masker. Ya Lo udah. cedera mulu di Madrid aja cedera mulu, gue sih Bercanda mulu. ngedana mulu. Halo agan-agan Juventini dan Juventina, balik lagi di Juventini Kaskus Channel. Kali ini di episode 2 ya. Di Juventini Kaskus Channel ini gue sekarang mau ngobrol-ngobrol sama ada Gama dan satu lagi Indra. Yo. Sekarang ini di episode ini kita akan coba bahas apa sih yang udah terjadi di Giornata pertama, karena musim udah mulai di 21 Agustus kemarin dan Juve belum mendapat hasil yang maksimal karena kompetitor semuanya pada 3 poin nih. Rival menang semua. Apalagi kesalahan dari Juve sendiri yang bikin draw. Nah itu udah nanti lah kita bahas. Yang kedua kita coba bahas yang berita lagi hot, salah satu icon Mega Bintang, ya nggak? Top scorer musim lalu. Superstar. Wah, semuanya deh. Karena sekarang CR balik ke MU lagi. Oke, itu nanti ada 2 pembahasan, jadi kita mau bahas satu. Kemudian ada satu lagi, kita pengen coba ngobrolin bahwa possibility line up dari Allegri setelah tidak ada CR. Harusnya lebih fleksibel. Jadi kan kalau dulu kan 3 musim itu terlalu CR sentris. Memang pembeda sih dia, cuman nanti kita coba lebih bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama kita mau bahas masalah Juventus lawan Udinese di First Giornata. Jadi menurut gua pribadi itu secara permainan Juventus sudah lebih berkembang ya. Benar ya? Bagus. Ya, dibanding eranya Pirlo kemarin tuh kayaknya lebih lebih punya Spartannya, balik lagi militannya dapet, cuman belum konsisten. Sekarang kita mau coba bahas dari sudut pandang seorang supporter nih, karena menurut gua di match itu ada kesalahan dari segi, gue sebut aja dah, ini 2 gol yang Juventus kebobolan pure kesalahan dari kiper. Nah Gama ini kebetulan seorang kiper, alumni kiper. Jadi gue mau coba ngobrol sama Gama dari sudut pandang kiper dan Indra dari sudut pandang seorang tifosi lah. Aku juga tifosi Kak. Iya. Penasaran aja. Iya. Ya oke. Sekarang coba Gam, lo dari sudut pandang lo, gol pertama yang menyebabkan terjadinya penalti. Dari gua sebenarnya bisa lah. Chesney bisa melakukan suatu hal yang di luar daripada dia melakukan foul di penalti. Kalau menurut lo gimana? Ya jadi gini, pas nonton kemarin, ya sebenarnya jujur Jadi selatan banget ya. Iya. Jujur lagi enak-enak nonton, gue kencing dulu nih, terus gue balik lagi tiba-tiba Penalti. nah apa penalti nih, tiba-tiba ujung penalti jeder gol. Iya. Ya kelar, ya udahlah kepo kan, cari-cari replay segala macem, nggak taunya ya itu Blockingnya Chesney. iya lepas gitu. Sebenarnya sih apa ya, Sebenarnya syutingnya tuh nggak kenceng, itu yang syutingnya si Iya. Molina ya kalau nggak salah. Cuman- Siapa sih, lupa gua. cuman itu kayak apa ya, maksudnya nggak oke, salah sih ya, salah bener-bener nggak lo tangkep atau nggak lo push Iya. jauh gitu ya. Ininya possibility-nya ada 2 kalau misalnya dari sisi kiper ya, yang bener seperti itu. Cuman kalau lagi udah permainan keserang apa segala macem kayak gitu ya, sebenarnya kesalahan kecil aja sih kalau misalnya nepis asal keblok dulu aja Iya. gitu, nggak tahu nih bola mental kemana gitu. Iya. Nah cuman sayangnya nggak kesapu lagi atau gimana, deket sama siapa yang jatuhin tuh, gue lupa deh. Iya, pokoknya pemain. Dia dapat pemain lagi, Udin. jeder kan, ngambil kaki apa segala macam gitu ya.
susah sih maksudnya Iya, kalau memang. Kalau gue lihat sih susah. memang susah juga. Susah Tapi sih, kalau yang blunder pertama ya. menurut gua itu Tapi blockingnya masih dia. hitungan blunder sih jatuhnya. Iya, menurut blocking dia tuh harusnya bisa clear daripada itu. Ya. Ya kan? Coba lu Ndra, kalau dari lu. Kalau gue sih ngelihat Gol pertama ya. sebagai fans layar kaca nih Masih. yang nggak pernah nobar itu nggak bisa dilakukan sama kiper sekelas Ya. untuk klub Juve. Setuju. Iya. Karena menurut gua Iya kan? juga nih. Kalau menurut gua Szczęsny ini dari musim lalu udah menurun performansnya. Nah, itu juga bisa. Yang kedua, dia ini keasikan nggak diserang sama lawan dari babak utama kan, Iya. tiba-tiba diserang, shoot pelan, ya harusnya dong kiper sekelas main di klub Nah, Juve gitu kan, makanya. nggak begitu melakukannya. Itu sebenarnya sih sekecil apapun bisa jadi peluang gol. Ya, makanya Dan kan. blunder itu. Ya mungkin kalau dari segi komunikasi ya, kalau gue bandingin sama Buffon, kebetulan kan Buffon kan musim lalu kan masih ada di Juve. Setiap pertandingan yang dimainin oleh Buffon, gue ngerasa lini belakang Juve lebih solid secara komunikatif. Bener nggak kan? Kalau Iya, lo dari betul. Twitter. Dari faktor Buffonnya sendiri ya. Iya. Dari faktor Buffonnya sendiri komunikasi nggak usah diraguin deh. Iya. Ya, Kapten. walaupun dia emang beberapa kali ya blunder ya namanya Ya, manusia. wajar. Ya, bukan alih-alih buat bandingin Buffon sama Szczęsny soal blunder apa segala macam. Ya cuman kalau misalnya komunikasinya nih yang apa ya dalam tanda kutip rusak dari kiper utama kita nih. Iya, benar. Kayak waktu champion apa ya? Porto. Lyon, Porto ya. Lawan Porto yang paling Udah kelihatan. menurut Di gua. bawah ya? Bola bawah. Bola bawah dan jauh lah gitu. Bola bawah dan jauh, free kicknya dan Iya. gol. Nah, gue nggak tahu nih kalau cuman sih kalau ukuran jarak segitu sih kadang emang nggak pakai orang biasa kayak Cuadrado Iya, tiduran iya. di belakang Iya. ini ya di belakang Pagar. pagar kayak gitu. Biasanya kalau dekat-dekat dia tiduran kan situ kan buat Iya. ngeblok bawah gitu kan. Nah, cuman ya dengan asumsi dapat lah dengan jarak kayak gitu. Tapi memang dia tuh dari musim lalu kalau menurut gue ya udah menurun secara performance. Kemudian pas di Euro juga pada saat dia membela Iya, Polandia dia juga berapa kali blunder kan, ya kan? Gue ingat Nah, gol pertama. Iya, gol pertama kan on goal kalau nggak salah dia ya. Ya kan on goal buat Polandia. Ya udah, akhirnya menurut gue ya sekarang gue agak menyesali kenapa Juve tidak ikut transfer Donnarumma. Ya gue nggak tahu lah ini manajemen pertimbangannya apa. Menurut gue dengan kalau pertimbangan gaji kita bisa ngerilis Szczęsny, kemudian masuk Donnarumma dengan transfernya free, Ya. lebih ini sih. Dan kebetulan juga Donnarumma di Euro player of the tournament loh. Iya. Gitu kan. Malah Nah kalau gol kedua gimana nih? Nah, kalau itu gocekan ala Brazil banget tuh. Gua kalau- Tapi orang Polandia yang lakuin. Iya, makanya gol kedua itu menurut gua suatu hal yang tidak harus dilakukan oleh seorang kiper. Iya. Di saat dia dikurung sama dua orang pemain loh, bukan satu. Udah ada itu Okaka sama siapa Delefu. Delefu ya. Pakai gocek gitu. Iya, kan? pakai gocek dan udah jelas ada dua orang gitu loh. Nah, kemudian terjadi blunder, ya udah mental. Mental. Drop dari 2-0. Karena yang gue lihat nih ya 2-0 itu Juve juga sekelas Juve tuh saat ini udah susah banget gitu nyari 2 gol aja Iya. gitu kan. Dan 2 gol itu open play-nya keren Open menurut play. gua. Dari menit pertama 3 menit udah gol dibala. Terus pas golnya Cuadrado juga keren juga menurut gua. Build open play-nya dari belakang. Cuadrado khas itu. Kenapa Khas. khas sih? Enggak bukan maksudnya dia buat bola-bola atas syuting-syuting kenceng ya. Ya. Cuman kayak pegang, keping dikit jeder. Iya. Ya. Kayak waktu gol Sering loh kayak lawan gitu. Inter juga. Iya. Oh iya benar. Yang terakhir dua gol dia lawan Inter. Waktu yang syuting dari jauh tuh yang menang 1-0 Iya. sama yang kemarin yang musim lalu. Oke, jadi menurut gua Allegri ini harus, kalau dari sisi gua ya, Allegri ini harus mengevaluasi Szczęsny karena ya kita punya Perin sebenarnya. Bisa dicoba sih Bisa itu. dicoba nih. Nah, kebetulan ini kita syuting ini sebelum match lawan Empoli Giornata kedua. Giornata kedua. Gue sih berharap Ntar malam ya. ntar Napoli malam sama berarti. Empoli. Empoli. Jadi gue berharap match day 2 ini
Perin bisa cobalah, karena kebetulan juga main di kandang juga kan. Iya. Sebenarnya gue ngeliat juga koordinasi di belakang apa segala macam. Ya mungkin bukan kiper lokal, kiper Italia apa segala macam. Cuman di Polandia juga berantakan, Pak. Iya sih. Nah, gue langsung mikir, oh iya bener juga kata gue. Nah, dia ada masalah nih, gue bilang gitu. Satu. Kedua, walaupun Szczęsny udah lama nih, jago, dia biasanya jago refleks apa segala macam. Cuman kalau misalnya striker set lawan udah lihat Gelik atau Celini atau Bonucci lo udah ngelewatin, terus lo ngeliat Szczęsny, ya udah nggak ada rasa geter-geter dikit mungkin ya. Kecuali lo lihat Buffon, walaupun Buffon udah tua, udah turun banget atau gimana gitu. Ya mungkin sisi psikologis dari lawan kayak gitu. Nah, terus ketiga, faktor kita cuma tinggal punya pairing sama Pinson Glio aja. Ini dia. Gitu. Itu yang gua pikirin, ya bukan pikirin sih, jatuh heran aja gitu. Enggak fight nyari kiper lagi gitu. Sedangkan si Tek ngelihat cadangan gue pairing, cadangan gue Son Glio, ya udah. Kalau misalnya kemungkinan gue bakal keganti buat kiper utama Juve sih tipis banget gitu. Gue juga gitu sih. Bukan yang ngeremehin Perin ya. Kalau Son Glio kan ya udah lain case lagi kiper ketiga. Karena bukan ngeremehin Perin, cuman ya kalau misalnya let's say kita lihat kiper kedua kita si Rigo atau Meret yang emang bener-bener dibawa sama timnas Italia, nggak usah main deh, dibawa aja gitu. Dia pasti akan masih ada ininya. Ya dari situ aja sih gue ngeliatnya. Nah terus kemudian nih kayak dari sisi Allegri juga kan kayak komentar after first match-nya juga kan memang mengkomentari tentang Szczęsny juga, maksudnya hal ini bisa menjadi pembelajaran buat Szczęsny, tapi menurut gua ini bukan harus menjadi tanggung jawab satu tim, karena blunder yang dilakukan itu tidak akan terjadi gol kalau dia tidak blunder. Udah gua dibilang subjektif tidak. Itu no debat lah. Iya, itu juga menurut gua no debat. Kalau dia nggak bikin penalti, ya kalau penalti oke lah, itu kemungkinan ada. Tapi yang gol kedua tuh unforgivable sih kalau menurut gua ya, nggak termaafkan itu. Cuman ya udah, ini sepak bola, apa saja bisa terjadi. Ya Allegri pun bilang ini akan menjadi pembelajaran buat Szczęsny. Tapi menurut gua ya harus ada ketegasan. Kalau sekarang orang media banyak bilang Allegri balik itu dengan power yang berbeda dengan sebelumnya, harusnya dia dibuktikan dengan hasil dari first match ini. Ya mungkin secara preseason kita kurang ya, jadi nggak bisa coba segala macam. Tapi menurut gua dari hasil performanya ini harus menjadi evaluasi dan harus berani juga mainin Perin menurut gua sih. Sama match 1 juga gue lihat sih masih tingkat fitnessnya pemain juga belum balik. Iya, belum balik. Ya masih 60-70 tuh udah lemes lah. Iya, menit 60 ke atas tuh udah apalagi kan rata-rata yang habis juara Euro ya, yang Bernardeschi, Chiesa, baliknya paling terakhir. Locatelli. Nah, Locatelli juga belum tune in juga. Ya, jadi mungkin ya kita berharap ya di Giornata. Locatelli main kaget skor tuh. Iya. Karena kayaknya ntar dulu deh, kata lagi kayaknya ntar dulu deh, jeder. Tipikal pelatih Italia kalau menurut gua, menit 80 baru ganti dari mulai Southgate enggak. Jangan samain lah. Kita perbandingannya waktu era Capello, ya kan? Southgate bukan pelatih Italia tapi diganti. Ya udah, thank you Southgate. Oke. Jadi gitulah, mudah-mudahan ini jadi evaluasinya Allegri juga nih untuk Giornata kedua, dan kemudian kan setelah Empoli ini international break, abis itu ketemu Napoli. Oh iya. Udah tuh Dari situ udah langsung UCL. Harus ngecun lah, harus cepet-cepet ngecun sih. Harus cepet-cepet ngecun timnya kalau kayak gini. Udah gitu juga kemarin kan jadi drop juga tuh gara-gara gol offside-nya. Oh iya. Gitu sih. Kalau gue lihat ya, tipis banget. Tipis banget, bahu doang. Iya, ini teknologi tuh harusnya memudahkan ya. Memudahkan, maksudnya ada toleransi lah dia kan. Ya setipis udah gitu bahu doang kan, bukan. Iya, bahu doang. Harusnya teknologi nggak bisa saklek seperti itu. Coba bandingin sama matchnya Roma. Dia fitness banget sih. Kalau goyang loncat tuh perut maju bukan aman dong. Aman. Iya kan? Ya udahlah, mudah-mudahan nih di match kedua ini kita bisa lihat ada pembenahan ya, karena kompetitor nih kayak Inter aja udah dua kali menang. Gacor banget deh pemain barunya. Padahal di Bredelin ya. Iya, padahal skuadnya di Bredelin loh the best match-nya. Nah,
Terus ya udahlah kita lupakan Udinese. Gue berharap sih Juve di match berikutnya ya lebih nyetel lagi pemain-pemainnya, lebih cepat. Gue berharap sama Locatelli sih sebenarnya buat menyeimbang lini tengah kita tuh. Mudah-mudahan bisa lebih bagus ya. Dia bisa Ya itu Kalimantan yang tadi Iqbal bilang overconfidence kan, kalau nggak ada saingan atau gimana, ya overconfidence. Dia habis gocek nggak main clearance atau Kalau gua langsung clearance nggak usah gocek gitu loh. Coba kalau Iya lu kan? posisi gitu Gam, dikurung dua, nggak usah main bola deh, main futsal kan. Lu lagi posisi di back pass, ada 2 orang gitu kan. Ada 2 orang musuh nih ngurung gitu. Minimal yang lu lakukan paling juga clearance kan. Iya lah. Ya kan? Logika kan kita orangnya normal. Iya. Kalau yang ini kan Logika dasar berpikir manusia awam aja lah kita lah. Bening kalau clearance tapi langsung kena pemain lawan langsung gol. Iya. Ya. Ini enggak. Lo udah oke, gue pokoknya clearance aja. Gue bukan pemain tengah atau sayap yang pinter gocek gitu. Iya. Maksudnya ya udah gue dapat gue clearance aja. Tapi apes kena pemain lawan ya gol. Iya. Ya udah on goal gitu loh. Ya walaupun masih ada Potensi namanya kesalahan, blunder ya, kesalahan iya. gitu. Lah ini dia lo gocek. Jebret ya, lo udah gocek. dipasang Set. lawan. Cuman ya Salah passing. Cuman ya kalau ya kayak gue pribadi pun kalau udah habis gocek kayak gitu loh, cuman yang kelihatan di mata doang sih. Iya, kiper ya gitu ya kebanyakan. Kalau kiper punya kaki Pirlo sih udah lo gocek kayak sono. Ya gitu dia ngeliat Bonucci ya. Iya dan Bonucci Bonucci yang bilang juga. saya ya udah. Enggak tahu ya OKK segede apa ya. Itu OKK, belum OKB. Belum lo ketemu big match yang lain ya kan? Iya. Belum ketemu Ibra Waduh. sama Giroud. Ya. Ya udahlah ini buat first match, jadi kita bisa berharap juga lah bahwa next match-nya bisa lebih improve lagi lah ini Juve. Oke, sekarang kita obrolin soal ya sekarang kan CR udah pindah move lagi ya ke MU ya. Iya. Nah ini juga udah diprediksi sih sebenarnya dari mulai dia balik ke tim after Euro ya. Mukanya tuh udah gak enak lah. Kelihatan ciri-cirinya. Iya, kelihatan ciri-cirinya. Dia kan nggak bisa nyembunyiin banget tuh anaknya. Dia anaknya bintangnya bisa sih. Dia anaknya introvert soalnya. Anjir, itu. Jadi kelihatan dari mukanya. Jadi kita bisa nilai wah ini orang udah nggak betah nih. Dan kemarin juga kan sebenarnya kan ya kalau menyayangkan ya menyayangkan kalau dari gua kita punya mega bintang loh Cristiano Ronaldo, tapi menurut gua Juventus berhasil mendapatkan Cristiano Ronaldo untuk bisnis aspek doang. Dari segi prestasi belum terbukti 3 musim dia di Juve, di UCL gagal di fasenya per-8 final terus. Iya betul. Musim pertama perempat final dia. Atletico. Per-8 kan dia berhasil mengembalikan keadaan kan Atletico. Itu base Iya, match-nya dia. per-8 ya itu ya. Ya, per-8 final ketemu Atletico kalah 2-0 di Atletico, Iya, iya. di Turin 3-0 hat-tricknya dia. Gue ekspektasi tinggi nih. Itu ekspektasi tinggi. UCL kan Kan? puasa lama banget ya kan. Ya kan udah gitu. Udah gitu. Dia datang dengan status bawa Madrid 3 tahun juara UCL berturut-turut, Iya. ya kan? Jadi menurut gua harusnya kalau di gua dari sisi seorang supporter ya, untuk menyamakan seorang skill Ronaldo, lu harus lihat satu timnya dong. Ya kan? Menurut gua dia datang dari Madrid yang sebelumnya lini tengahnya Modric, Kroos, Isco, Casemiro. Ya kan? Datang ke Juve, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Khedira. Oh iya, awal-awal ya. Ya kan? Musim pertama masih ada Khedira. Iya nggak? Udah gitu plotnya langsung dia striker. Bernadesi lagi ya kan. Nah, ya kan? Udah gitu musim pertama dia datang mengorbankan Higuain, dipinjemin ke Milan. Iya. Ya kan? Nah, kemudian pas musim kedua ya nggak bisa apa-apa juga lawan Lyon. Kalah. Agregat lagi. Jadi setelah itu lolos grup selesai. Iya. Setiap itu lolos grup selesai nggak ada lagi. Bener nggak lo? Iya. Pas musim pertama kalah sama Ajax juga begitu. Iya betul. Setelah itu lolos grup, drawing, wow, selesai. Makanya kita selalu Seneng di drawing dong, selalu di drawing bagus. Tapi legit nih. Iya, selesai. tapi kalahnya ya gitu.
lawan tim-tim yang menengah aja gitu. Kalau kalahnya lawan Munchen, lawan Iya. Barca itu masih Sebenarnya oke lah Madrid. kalau Lawannya di tim-tim menengah juga waktu musim pertama CR di Juve lawan Ajax ya, yang pada saat itu lagi kompatriot jiwa-jiwa mudanya kan lagi lagi ada belum di dijual-jualin situ, ya. belum dijual-jualin Jong gitu kan. Ziyech kan sekarang udah pada Kelar. pucat. Bener ya, Iya. ada kan? Ada. Iya. Emang ada? Ada. Litmanen? Ada Bodoin Zenden juga masih ada. Terus ya udah kemudian kan ya sekarang nggak ada CR, ekspektasi kita tuh gimana nih dari segi apa ya, sudut pandang seorang tifosi. Kalau menurut gua musim lalu itu terlalu CR sentris Pirlo ya. Menurut gua nih ya. Karena terbukti dia menjadi pembeda di banyak match musim lalu. Dan buktinya juga dia jadi kapokannya Eri kan musim lalu kan, dan gol terbanyak. Nah sekarang nih eranya Allegri, pada saat Allegri cabut dari Juve, dia sempat membuat statement bahwa CR itu bikin yang nggak bikin tim jadi padu, keharmonisan tim lah, mengganggu keharmonisan tim. Dan memang kemungkinan besar juga CR datang juga bukan request Allegri juga ya, pada saat itu nyari track record Bisnis ya, tadi balik lagi kata Iko. Bisnis. Karena ya dapat peluang ya, iya. dapat peluang buat ngerekrut CR. Dapat banget merchandise. Beli satu pemain, Iya kan? nggak punya budget buat beli pemain lain kan. Tapi kemudian kan musim depannya kan kita masih bisa beli The Ligt yang menurut gua Iya, investasinya bisa. tinggi juga. Intinya ngedatengin cuan lah, itu datengin CR itu, bukan datengin prestasi. Kalau mau datengin prestasi bukan CR doang, build up lini tengahnya harus bagus. Ya kayak PSG. Nah, musim kayak PSG ini kan, sekarang. atau PSG kan dari musim-musim sebelumnya juga udah beli belakang. Iya. Sampai Thiago Silva, gitu kan, sampai tengahnya juga Verratti. Sekarang ya, pokoknya semuanya dia beli dilengkapi lah. Hakimi. Sampai Donnarumma sekarang. Iya. Kiper yang berapa? 7 atau 9 tuh. Iya, kalau Juve kan beli CR kan, wah income gede nih jadi duit. Iya. Kalau PSG duit jadi tim. Iya betul. Balik ya. Iya. Sama kayak City. Iya. Kayak bos-bos futsal di Indonesia. Kumpulin pemain. Kalau gue lihat sih nggak adanya CR musim ini sih ya. Kedepannya sih kayaknya lebih fleksibel lah nih sih. Iya, Tim Allegri ini ya. mudah-mudahan bisa kolektif lagi dan Dybala nggak sakit-sakitan. Ya, yang penting sih itu satu, karena sebelum CR datang, kita kan Dybala yang Iya. dulu kan Dybala Higuain, ya kan. Dybala Higuain Mandzukic dari depan. Kalau sekarang ini depannya cuma Morata Dybala. Sama Caio Jorge yang baru. Kayak Itu juga belum tahu kita gimana kan. Main Caio belum. Jorge. Main belum udah Selebrasi cedera. Ikutan selebrasi jadi cedera. mungkin keinjak di Nah, pol. nah kemudian nih kan ada isu lagi nih, mau scan mau balik ya kan, jadi kan udah deal nih ya kan, jadi udah deal nih mau scan balik menurut gua ya Oh iya bener notifnya. Mau scan. dan deal ya. Iya, Kalau bener, kata jam gue ada loh. Nggak adil. Oh, Kata- Harry Kane. Harry Kane. jadinya ya kan, jadi mau scan balik lagi menurut gua kayak panik. Lah ngurusin gituan kemarin ya datang. Iya, kayak panik transfer juga menurut gua. Tapi Karena kan enggak juga sih Bal, maksudnya mungkin ya dilihat ya buat ngimbangin atau bisa jadi pengganti Chiesa, super subnya Chiesa lah, karena kan Chiesa ada speed nih. Saat dia diganti dirotasi kan butuh pemain yang punya speed juga dan kita punya Tapi Kulu. Cuadrado sih di situ. Kita punya Kulu, jangan lupa. Cuadrado Albino. Kulu kan di sebelah sono. Anak Albino. Kulu di mana? Aduh, nih kita malah nggak tahu main posisi di mana ya. Bukannya kadang CS sama Kulu bareng kanan kiri. Ya kadang kalau dulu Pirlo kan si Chiesa di kiri, Kulu di kanan. Atau Iya. kan kebalikan itu seringannya. Biasanya CS kalau backup kan sama Cuadrado kan. Iya, kalau ke kanan, Main kalau di sayap, kanan. Di kanan, tapi kan Iya. untuk striker kan Iya, mungkin butuh buat ofensifnya. Kane gitu kan untuk Iya. counter attack kan. Allegri kan biasanya counter attack kan karena katanya permainan Allegri itu defensif. Iya. Ya dulu Mungkin lah. kayak lapangannya setengah doang. Jadi nggak bisa ke depan. Ya mau scan balik, gue juga berharap ya. Dia punya speed sih. Iya, dia punya speed tapi nggak punya teknik.
Iya, sama Dance dia punya. Iya, sama Dance. Sama semoga nggak ada rasis lagi sih. Iya, ya benar. Italia itu kan masih itu bisa. Apalagi sekarang udah ada penonton lagi nih. Kan kemarin kan itu yang jadi salah satu hal diletakkan kan rasisme itu. Soalnya Ken ini kan dipanggil lagi sama Mancini kan buat kualifikasi Piala Dunia kan. Masuk dia sama Zaniolo. Si Messi hebat juga ya bisa ngedepak Ken dari. Messi Hebat juga Messi. Messi datang ke PSG, Ken langsung jadi cabut. Iya. Orang musimnya udah habis kan. Ken tuh dibeli ya? Ken dibeli sama Everton. Terus kita beli lagi. Jadi punyanya Everton nih. Punyanya Kita Everton loan. sekarang. Gua nggak tahu nih sekarang dealnya Di loan apa gimana sih? di loan apa Wih, media. ya kan masih. Oh, loan. Gimana ya? Loan ya? Biasa lah, sekarang formula Juve itu loan to buy. Ya nggak apa-apa sih. Aduh, Ya ya mudah-mudahan udahlah. aja sih. Cuman ya kalau misalnya Ken ya nggak murni CF sih. Iya emang nggak CF dia. Iya. Iya, sekarang kita ya kalau misalnya Butuh CF ya. dalam di atas kertas tulisannya posisinya CF yang Morata. Iya. Iya. Cuma kan sesungguhnya beneran mainnya, feel main dia nggak CF nomor 9 banget gitu loh. Prima Kata punta. ya. Iya. Iya kan bener-bener Nggak kayak yang- Prima punta kayak Trezeguet. Iya, 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 kan? ngeliat Jeko juga masih ngiler. Iya. Ya intinya formasi musim ini nih harusnya lebih bagus, lebih enak Allegri ngaturnya. Iya. Ini kan udah di loan ya. Ya mungkin sih bisa lagi sih Juve beli atau pinjem lagi siapa, katanya kan Hazard. Gue rasa terakhir nih, Hah? nggak nambah nih. Lah, masih ada 2 September. Kan Masih bisa Hazard loan, tapi mudah-mudahan dia nggak Hazard loan, tapi nggak dikasih jersey Juve, kasih baju hazmat, APD. Kasih masker. kasih masker. Ya udah. Lo cedera mulu di Madrid aja cedera mulu. Gue sih Nanti- bukannya ini ya. Sama inilah, sama minjem kiper lah, nafas lah itu pinjemin PSG. Nah, iya lah. Itu Kalau lo dari Mercato lo pengennya gimana, Dra? ya Dari kiper posisi itu. apa? Kiper ya? Kiper nafas sih. Karena nggak ada nafas ya. Nggak ada hari. Nggak bisa hidup. Bercanda mulu. Ngedana mulu. Kirain jelas Makanya nafas. Podcast lawak. Coba Gam, lo dari Mercato lo Gam pengen Ya, siapa kiper kiper? kiper fix ya. Kayaknya bisa bajak nafas. Yang bajak nafas bisa sih. Dia mubazir kali sejago itu gitu, pengalaman Jadi, banyak banget. Cadangan ya. Ya walaupun masih main terus ya sekarang si Dona belum mainin ya. Tapi gue nggak tahu ya, kayaknya Juve belum punya pengalaman sama kiper Amerika Latin ya. Nggak tahu nih, gue masih terbatas nih. Fabian Carini. Wah, Lord Carini. Fabian Carini dari Uruguay, kontribusinya nyata memang. Jadi alat tukar Cannavaro. Ya. Itu Kali kontribusi aja. paling besar kiper Amerika Latin yang dipunya Juventus. Itu emang the best. Ya, terus selain Fabian Carini, gue belum pernah lihat Juve beli pemain Amerika Latin ya kiper ya. Nah ini mungkin bisa dicoba. Soalnya Amerika Latin aja belum pernah. Polandia apa lagi? Balik lagi udah capek. Aduh, kita kan kiper-kiper Latin, kiper kita non Italia itu apa? Alex Manninger, Waduh. Austria. Itu Hah? Van der Sar. Itu juga Van der Sar masuk kategorinya yang nggak sukses di Juve. Iya karena kaget aja sih kayaknya gitu. kiper sih sebenarnya ya objektif aja kalau ngelihat Sesni yang sebenarnya Nggak ada. sering bagus kok refleks-refleksnya kadang ajaib. Kadang. Iya. Lo inget nggak match waktu lawan Roma dia udah 1-on-1 sama apa striker Roma siapa Zeko kalau nggak salah apa? Oh iya, iya Siapa ada. tuh striker Roma yang gagal ke Juve? Kandela. Andela. Jedina. Bukan striker siapa ya? Patrick Schick. Iya itu Oh, yang kan gagal ada tes pema- medis. Itu Iya. kan pemainnya juga mediocre banget. Tapi udah main tumben, dah. Udah 1-on-1 Iya, sama itu dua-duanya Nggak itu banyak. dua-duanya bingung. Nih sama-sama Tapi ngaca. sebenarnya banyak super save-nya dia. Iya, save divingnya juga bagus-bagus maksudnya selain satu lawan satunya Iya, itu ya, iya. gitu. Cuman ya entah kenapa kita udah beberapa musim sih, Cuman kayaknya maksudnya pakai dia dengan dia udah habis. jadi kiper pertama gitu, kiper utama Juve. Suka banyak gol-gol aneh yang miskoordinasi jatuhnya gitu. Salah satunya ya lawan Porto kemarin tuh. Selain kiper Mungkin siapa dia nggak lagi? ngerti kali ngomelin back pakai bahasa Italia kayak gimana. Tapi dia bahasa Italianya lancar loh. Kan bisa gini-gini doang. Iya. Ya kan kalau bisa bahasa Italia gini Iya. aja. Kebi. Susah banget. Kayak Kebi. Kalau tengah
Tengah. Back dulu sih. Kalau tengah nungguin pemain-pemain baru sembuh aja sih kayaknya sih. Tengah Kalau sih tengah, udah. menurut gua pembenahannya siapa ya? Kalau Arthur sebenarnya fit, dia bagus Aku sebenarnya. nggak ngitung lagi Arthur sih. Arthur kan belum pernah dilatih sama Iya, Allegri. belum pernah dilatih nih. Sama Allegri, tapi kita yang menurut nggak tahu. gua harus ada Game. ada ini Ramsey lah. Waduh, Ngapain sih? Dibuang ya. Rabiot kemarin udah balik belum? Udah. Ramsey itu out menurut gue tuh. Ya menurut gua juga Nggak layak lu banget. dipaksa jadi Gua playmaker playmaker sih dua udah. Ya udahlah. Ikut nama aja. ya mau nggak mau kayak ya warisan pelatih penjaskas kita kan Danilo jadi DMF tuh menurut gua penemuan. gacor tuh. Iya. Itu penemuan sih. Iya penemuan itu salah satu hal terbaik Pirlo selain 2 piala ya Danilo menurut Dari gua. coba-coba itu sebenarnya. Iya udah coba-coba karena Sempat ada kesel cedera. ya. Anjir cancel lo. Maksa banget. Cancel lo cabut ganti beginian. Katanya bagus. Ternyata bisa di mana aja. Dibuang City ya kan. Tapi kita buang cancel lo. Tapi ya udahlah menurut Namanya juga gua. cancel. Iya. Mau pakai Bopak itu. Bopak cancel lo. Ya enggak sih sebenarnya manfaatin aja lo punya pemain tengah kayak Locatelli, Rabiot, Bentancur, buset muda-muda bagus-bagus. Ya intinya semoga aja nih Allegri bisa ngeracik banget Iya, nih. mudah-mudahan. Sama masing-masingnya PD-nya nambah nih. Betul. Gue nggak usah takut salah buat ngumpan ke Mega Bintang nih, Nah, ibarat kata gitu loh. Itu dia. Terus ya pemain muda ya, maksudnya dalam psikis pemain di lapangan gitu loh. Soalnya kan pemain muda itu kan ya tekanan sih benar Betul. kalau Melayani. Mungkin dari segi experience dia punya hal yang lebih ya. Wah, gue main satu tim sama CR nih, Mega Bintang ya kan. Kayak model-model kayak Chiesa, Kulusevski main sama Ronaldo kan menurut gua mungkin suatu hal yang presisius juga kan karena Ronaldo dengan sekian prestasinya. Tapi menurut gua ada satu hal lain dari sisi mereka itu adalah tekanan ketika ya lihat aja lah kalau salah passing mereka Iya. pemain kita nggak ada yang jago crossing. Dan tipikal Ronaldo kan Harus dimanjain. suka ngomel-ngomel juga Iya. di lapangan. Mungkin ya gue nggak tahu sih ya, beda-beda pemain tuh mentalnya beda-beda. Tapi untuk pemain baru ngelayanin Mega Bintang sih Ya, pemain muda lebih pemain khusus muda ya. lagi kan. Buset, Bentancur gue harus jadi Modric nih. Ya Iya, itu kan? ya kan? Lu nggak? Udah gitu yang intinya ya thank you. Pokoknya kita ya semoga berhasil di MU untuk Ronaldo. Thank you banget Ronaldo. thank you banget. CR salah satu idola gue nih. Gua bukan fanboy Keren. CR tapi gua merasakan ada banyak kontribusi CR di Nggak Juve. bohong. Nggak bohong gua. Harga nggak bohong. Harga memang nggak bohong, bener presta apa kayak emang predikat dia sebagai mega bintang memang nggak bohong juga. Cuman ya balik lagi ke Juve menjadi pelajaran ya mungkin ada the next mega bintang lainnya kan di era berikutnya mungkin bisa manajemen datangin juga bagus. udah rasa udah cukup sih. Ya minimal dari dulu kan Juve ada Platini, Iya. ada siapa pokoknya pada ke Juve kan. Ada Zidane pernah Zidane ya. ya kan. Pokoknya ya sekarang eranya Ronaldo kan Udah selesai. maksudnya Era Ronaldo bagus juga lah, bisa dikenang ke tahun Bisa dikenang di 3 musim dia, 2 musim bisa- juara Scudetto. Bisa dikenang Juventus pernah kedatangan Ronaldo. Ronaldo ya. Ronaldo yang udah menangin 3 champion berturut-turut. Iya. Ya, bukan keluar gratis aja. Iya betul. Iya, gara-gara nggak diperpanjang kontrak. Ya, jadi intinya masih dapat duit lah walaupun itu ya kalau kita bandingin sama kondisi Messi kan kayaknya kebalik ya. Beda. Beda banget kan ya. Jadi Messi pergi aja gitu walaupun Namanya juga ya Messi, ya Messi. Udah nggak jadi penyanyi cilik deh. ya. Cikita. Messi. Medi. Kok Messi Cikita? Kacang dong Medi. Oke. Jadi harapan Mercato ini tadi yang pertama kiper ya. Kiper harus ada inilah paling enggak ya Keylor Navas lah ya, bisa lah ya. Bisa. Kalau dari apa ya? Objektif kita lah ya. Kalau emang susah sih yang bisa ngeganggu posisi aja deh. Iya, paling bisa ngeganggu Gitu. posisi Sesti biar dia bisa nge-trigger Iya. lebih bagus lagi ya. Bentar, kalau Allegri itu untuk Copa dia mainin kiper beda nggak sih? Gue lupa deh. Pasti. Main kiper beda ya. Iya. Nah di situ ya Fantasi. semoga aja kayak Nah, dulu gantinya- waktu Neto spesialis Oh, iya, Copa. benar. Oke, jadi moga-moga bisa lebih improve nih. Jadi jangan lupa
teman-teman Juventini juga bisa kasih komen kalau ada masukan-masukan buat kita. Terus jangan lupa juga subscribe, di like, jangan lupa dikasih cendolnya juga kan. Oke. Sama follow IG. Oh iya, follow IG-nya Indojuve. Lebih ramai di Twitter sih. Lo ngemis follower lu. ngemis follower lo. Jangan lupa OnlyFans juga ya, kita mau bikin OnlyFans. Mau bikin konten bokep kali. Ya pokoknya Twitternya Juve Kaskus. Twitter @JuveKaskus itu. kalau IG-nya Indojuve. gua nggak hafal. Iya. Pokoknya kalau ada hal yang masukan buat kita diskusikan, buat kita bahas, ya monggo aja, silakan dikasih komen. Ya pokoknya ini pandangan kita sih objektif. Ya objektif kita, bukan nggak mungkin kita akan ngundang agan-agan buat ngobrol sama kita juga. Biar nggak sisinya bukan Juvkas doang, tapi kan Juventini kan semuanya, bukan kita doang. Yang Juventini banget lah mungkin bisa. Iya, mungkin kapasitasnya bisa sampai langsung ke Juventusnya langsung juga bisa ya nggak? Iya nggak? Yang bisa tepuk tangan kalau kiper blunder juga bisa. Iya. Dimaafkan. Intinya salah kiper, salah semua. Ya kan perbedaan pandangan. Juga apa? Semua bebas, ya kan? Oke. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, sama channel. Oke. Thank you. Vino Arafine, Forza Juventus.